full time ya. Dari habis subuh sampai habis isya ngaji ya. Ya ngaji. Ini torikohnya ngaji ya. Biar mati dalam keadaan ngaji juga nggak apa-apa lah ya. Siap mati dalam keadaan ngaji, siap. Siap nggak? Yang siap-siap, yang enggak. Kata Rasul, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang berangkat untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Berarti kalau dia mati ya dalam keadaan ngaji, berarti matinya fi sabilillah, langsung masuk surga ya. Tapi hutangnya dibayar dulu ya. Hutangnya dibayar ya. Karena yang mati syahid pun hutangnya ternyata masih ngegantung, harus dibayar gitu. Makanya dicatat tuh, bikin wasiat ya, yang punya utang, bikin catatan di buku. Nanti catatannya simpen ya, nanti biar dibaca sama anaknya gitu. Masih punya utang sekian, nanti yang bayarin anaknya ya, keluarganya. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah kalian kepada Allah sampai datang kematian ya. Jadi ngapain hidup di dunia? Ya ibadah sampai kapan? Sampai mati ya. Kalau yang tukang ngaji, ngapain hidup di dunia? Yang ngaji sampai kapan? Sampai mati ya. Nanti kalau udah mati udah nggak ngaji lagi ya, di kuburan gitu. Baik ibu-ibu rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan keterangan sebelumnya, itu menjelaskan tentang sifat-sifat ya, tentang sifat-sifat menjelaskan tentang sifat-sifat yang ada dalam hati yang harus dibuang. Ternyata manusia ini punya hati ya, dan indikasi-indikasi sifat-sifat yang jelek ya, yang harus dibuang. Kemarin sudah harus membuang sifat dendam, hasad, iri hati, pelit, cinta sama harta, pangkat, jabatan, ambisius, tamak itu rakus ya. Kemudian ria, ingin dilihat orang. Kemudian ada juga takabur ya, membuang sifat takabur. Takabur itu sombong ya, sombong itu harus ada lawannya, harus ada temennya. Kalau sombong sendiri nggak bisa ya, sombong sendiri nggak bisa. Sombong itu harus ada lawannya. Misalkan yang kaya sombong kepada yang miskin ya. Kalau kaya semuanya kaya, nggak bisa sombong karena semuanya kaya. Yang pinter sombong sama yang bodoh ya, nggak bisa. Yang pinter, kalau semuanya pinter nggak bisa sombong ya, nggak bisa sombong. Apalagi ya, makanya di beberapa pesantren ya harus kembali ke pesantren. Alumni yang sudah mukim di masyarakat kembali lagi ke pesantren ya, ngurusin pesantren. Karena apa? Kalau udah datang ke pesantren ya itu semuanya jadi nol lagi ya. Sekarang saya duduk di depan, datang ke pesantren ya udah jadi alumni Pangletikna, sebab ada alumni yang paling gede-gede yang udah pada jadi kiai ya. Nah gitu, jadi harus kita kembali kepada asal ya, karena ilmu itu, jangankan ilmu kita dibandingkan dengan para kiai, dibandingkan dengan sesama alumni saja nggak ada apa-apanya. Jangankan alumni yang dulu, alumni yang seatas kita aja udah nggak ada apa-apanya ilmu ya. Nah itu jadi salah satu karakter santri ya, yang sudah di masyarakat, sudah bermukim ya, jangan lupa ingat balik lagi ke pesantren supaya ingat ya, jangan keenakan hidup di masyarakat ya, harus mendengarkan lagi nasihat dari para guru, nasihat dari para kiai gitu ya. Gitu. Jadi harus ada lawannya sombong mah ya. Yang cantik sombong sama yang jelek, bukan jelek, kurang jelek ya, kurang cantik. Yang tinggi sombong sama yang kurang tinggi, bukan pendek ya, kurang tinggi. Jadi kesombongan itu ada lawannya, ada lawannya. Tidak bisa sombong sendiri. Seperti iblis itu sombongnya karena lawannya Nabi Adam ya. Masa Nabi Adam tercipta dari tanah, aku harus sujud kepada Nabi Adam. Aku kan tercipta dari api, kata iblis. Sedangkan Nabi Adam tercipta dari tanah, gengsi dong ya. Itu iblis ya. Iblis itu udah ngajar malaikat ribuan tahun ya, ngajar malaikat, jaga surga udah ribuan tahun, udah orang lama itu iblis tuh, kerjanya bagus, ahli ibadah. Tapi ketika datang orang baru yang namanya Nabi Adam alaihissalam, yang baru Allah ciptakan, iblis itu luar biasa sombongnya. Ini ada orang baru songong ya, disangkanya songong, baru juga diciptain dari tanah, padahal ya tanah itu netral ya. Coba api, kalau api pohonan nggak bisa, pohonan ya tumbuhan itu ditanam di api nggak bisa, kebakaran. Tapi tanah, biji ditanam di tanah itu pasti akan tumbuh ya. Karena itulah keutamaan tanah. Kita diciptakan dari tanah, nanti akan dikembalikan lagi ke dalam tanah gitu ya, dikembalikan lagi, asal dari liang untuk liang dan kembali kepada liang gitu manusia mah ya. Nah sombong itu harus ada lawannya, kalau nggak ada lawannya nggak bisa sombong. Makanya kalau di sesama orang kaya nggak bisa dia sombong, orang semuanya kaya ya. Sombong itu pasti dengan lawan yang lebih rendah. Nah kita harus membuang rasa sombong ya, harus membuang rasa sombong. Makanya harus menjaga ya. Kadang kalau yang lebih tinggi kita minder, kalau yang lebih rendah malah sombong ya.
Makanya main udah dah sama yang sederajat aja gitu ya. Yang suka ngaji main sama yang suka ngaji. Kalau yang suka ngaji mainnya sama yang pakai kalung ya 10 gram. Yang suka ngaji mainnya sama yang pakai emas. Wah, itu minder ya, minder. Tapi yang suka, nah kalau main sama yang lebih bawah juga sama, itu akan timbul kesombongan. Makanya mainlah dengan yang sederajat, ya, yang keuangannya sederajat sama, ya, yang pokoknya lah, yang satu kupu itu satu, ya, satu apa namanya? Satu nusa, satu bangsa, gitu ya. Pokoknya itulah satu, gitu ya. Itu. Jadi kita sama-sama. Jadi itu untuk membuang kesombongan harus dibuang jauh-jauh. Sama semuanya ada, sifat sombong ada, ya. Bukan orang biasa doang, ya, kiai juga sombong, ustadz juga ada sombongnya, gitu ya. Jadi bukan khusus ini, semuanya ada penyakit sombong dalam diri, gitu. Kemudian yang kedua ujub. Nah, kalau ujub ini bangga. Kalau bangga mah nggak usah pakai lawan. Bangga mah sendiri juga bisa. Ujub namanya. Coba contoh misalkan kita sodakoh, ya, sodakoh datang ke masjid, masukin uang ke keropak, berapa duit? 100.000, nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat, masjidnya lagi kosong, masukin uang 100.000, kemudian timbul dalam hati, wah hebat ya saya, sodakohnya 100.000 sekali masukin, padahal nggak ada orang, ya. Nah itu namanya apa namanya? Oh, ujub, ya. Namanya bangga dengan sesuatu yang ada dalam diri kita. Atau sholat malam sendirian, ya, nggak ada yang lihat, nggak ada lawannya, ya. Hebat ya saya udah bisa sholat malam, gitu. Atau baca Al-Quran, sudah bisa baca Al-Quran 5 juz satu hari, timbul dalam hati, hebat ya saya udah bisa ngaji baca Quran 5 juz satu hari ya. Kalau dulu mah boro-boro, ya sekarang mah alhamdulillah. Nah itu namanya ujub. Ujub itu adalah membanggakan diri, ya, membanggakan diri. Nggak usah pakai lawan, ya. Sendiri juga itu ada, akan timbul ujub dalam diri kita. Maka itu harus dibuang, harus kembali lagi. Makanya kan kalau lihat orang, ya begini, kalau kata Imam Al-Ghazali begini ya, kalau kita lihat yang lebih kaya, bilangnya kayak gini, oh dia mah lebih kaya, berarti sodakohnya lebih banyak. Kita mah apa tuh, ya, sodakohnya juga belum apa-apa. Nah itu kalau lihat lebih orang yang lebih kaya. Kalau lihat orang yang lebih miskin, sama bilangnya, oh dia mah miskin-miskin juga rajin ibadah, padahal saya berkecukupan, tapi ibadah saya masih kalah sama dia yang miskin tapi rajin ibadah, gitu. Kalau lihat yang pinter, yang lebih dari kita, ya gimana caranya? Oh dia mah pinter, ibadahnya juga bagus, ibadahnya pakai ilmu, pakai ya macam-macam syariat. Nah lihat yang lebih tinggi ilmunya, kita utamakan, kita muliakan orang yang lebih tinggi. Ketika ada orang yang ilmunya lebih rendah dari kita, oh dia mah ilmunya lebih rendah tapi luar biasa, ya. Dia mah buat kesalahan juga karena ilmunya belum tahu, ya. Dia salah itu karena belum tahu ilmunya, tapi saya suka berbuat dosa tapi saya tahu hukum ilmunya, maka ini orang yang lebih rendah ilmunya lebih mulia daripada saya, ya. Kalau lihat orang yang lebih tua, sama, orang yang lebih tua berarti umurnya lebih lama, ya, pengalamannya lebih banyak dan ibadahnya juga lebih banyak. Kalau kita lihat orang yang lebih tua berarti dia lebih utama, lebih mulia. Kenapa? Karena ibadahnya lebih banyak dibanding kita, gitu, ya. Orang yang sudah berumur 40 tahun, lihat yang sudah berumur 50 tahun, oh ternyata dia 10 tahun lebih tua. Atau yang 50 tahun lihat yang 60, atau yang 60 lewat lihat yang 70, atau 70 lihat yang 80, ya. Itu ibadahnya dia lebih banyak karena umurnya lebih tua. Kalau lihat yang sebawah kita, ya, anak kecil atau orang yang lebih muda, gimana cara memandangnya? Oh dia mah masih muda, ya, berarti dia mah dosanya juga masih sedikit, sedangkan saya lebih tua berarti dosa saya lebih banyak, ya, berarti lebih mulia dia yang masih muda sebab dia mah masih muda dan dosanya pun masih sedikit, ya. Berarti tidak ada celah untuk kita sombong dan merendahkan orang lain. Makanya lihat kelebihan orang lain, jangan lihat, ya, kelebihan sendiri. Kelebihan sendiri harus dilupakan dan lihatlah kelebihan orang lain. Dan yang harus dilihat itu kalau diri sendiri adalah dosa, ya, dan kekurangan kita harus dilihat, gitu. Jadi tidak akan ada, ya, celah untuk kita sombong di hadapan orang lain. Seperti itu caranya, kata Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian wal khulaya, angkuh, sama juga angkuh, ya. Merasa diri ini terhormat, punya jabatan, orang penting. Saya kan punya jabatan, saya harus dihormati. Nggak peduli, ya, nggak peduli. Atau misalkan saya kan ustadz, harus dihormati, ya, harus dihormati. Nah itu namanya angkuh, sombong, ya. Ustadz juga kalau lagi ceramah, ya, kalau lagi diceramah disuguhin makanan, disuguhin minuman, mangga al mukarrom, ya, minum atau makan. Coba kalau di rumah, ya, nggak pernah istri bilang mangga al mukarrom, tuang heula, ya, minum heula. Nggak pernah, ya. Al mukarrom mah itu kalau lagi ceramah, al mukarrom mangga dileut, al mukarrom mangga makan heula, tuang heula, ya. Itu di rumah mah istri nggak pernah, ya, al mukarrom mangga, ya, minum heula. Itu, ya, paling nyuguhin doang, nggak pernah al mukarrom, ya. Gitu, ya. Iya, penceramah Al Mukarrom, Kiai Haji Al Ustad, ya, kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Oh gitu Al Mukarromah, ya. Ya, video ceramahnya, video diceramah, kayak balik ke imam Hello Kitty, ya. Ya, masang gas, ya, beli gas ke warung, terus masang gas dakwah, gitu. Nah itu, ya.
Ya, sama aja. Rasulullah juga sama. Rasul memimpin perang, pegang pedang, takbir Allahu Akbar. Ya, tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya bersama keluarganya, fi khidmati ahlihi, Rasul itu berkhidmat membantu istri-istrinya di rumah. Itu Rasulullah. Rasulullah presiden dunia akhirat, tapi Rasulullah membantu istrinya. Ya, coba ibu sama suaminya tuh Rasulullah juga bantu istrinya. Ya, gitu nyuci, ya apa namanya nyuci piring, ngepel, ya menggendong anak dan lain-lain. Itu tugas suami kan ya. Emang nyuci tugas siapa? Nyuci tugas suami, masak tugas suami, ngepel tugas suami, nyusuan anak tugas istri. Oh ya nggak ada susunya ya suami. Nyari duit tugas suami, semuanya tugas suami itu mah. Ya perempuan mah gampang, tinggal gini aja kayak ayam bekakak ya. Itu tugas perempuan, cuma itu doang ya. Tapi kata Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemimpin di antara kalian. Ternyata pemimpin dalam rumah tangga adalah suami. Kata suami, mah nyuci, berarti perempuan kudu nyuci. Mah nyuci piring, berarti perempuan kudu nyuci piring. Mah ngepel, berarti perempuan kudu ngepel. Mah nyusuan budak, berarti